Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma taharatan lin-nufus wa nuran lil basair wa hadiyan ilal jannah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul burhan. Allahumma salli wa sallim ala rasulikal karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadirat Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya, serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan, dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalannya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Salawat diringi salam juga tidak pernah lupa pula kita hanturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam sebuah hadisnya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti satu jalan untuk menuntut ilmu agama Allah, maka niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan baginya jalan menuju ke surganya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat subuh yang diberkati oleh Allah, mari pada kesempatan subuh yang penuh dengan keberkahan dan kemuliaan ini, sambil kembali kita niat iktikaf di rumah Allah, mari sama-sama kita kembali melanjutkan pengajian tasawuf kita dengan kitab Al-Hikam karya Imam Ibnu Athaillah Iskandari rahimahullahu ta'ala anhu. Dan insyaallah pada kesempatan subuh kali ini kita akan melanjutkan kembali bacaan kita dengan kata hikmah berikutnya, yaitu kata hikmah yang ke-129 di dalam kitab Al-Hikam karyanya Imam Ibnu Athaillah Iskandari, di mana pada kata hikmah tersebut Imam Ibnu Athaillah Iskandari kembali memberitahukan kepada kita
salah satu kunci dari terkabulnya doa, dan kunci terkabulnya doa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Athaillah Iskandari tersebut persis seperti yang telah Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam ayat Al-Quran maupun di dalam sunnahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, Imam Ibnu Athaillah Iskandari menjelaskan kepada kita ada dua kunci agar terkabulnya doa kita dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama beliau katakan, ma talaba laka syai'un mislul iddirar. Tidak ada satu permintaan pun yang kalian panjatkan kepada Allah yang lebih cepat dikabulkan, didengar dan diberi apa yang kita minta itu kepada Allah, melainkan saat kita melantunkan, saat kita memanjatkan doa itu, kita dalam keadaan al-ittirar, dalam keadaan terjepit, dalam keadaan membutuhkan sangat pertolongan dari Allah, dan seolah-olah tidak ada pertolongan lain yang bisa kita dapatkan kecuali hanyalah dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala semata. Itu namanya iddirar di dalam ilmu agama disebut keadaan terdesak seorang manusia di mana dia tidak ada tempat lain untuk mengadu, untuk meminta kecuali hanya dari Allah Subhanahu wa taala semata. Dalam keadaan kondisi kebatinan seperti itulah Allah Subhanahu wa taala mudah dan sangat cepat menjawab doa seorang hamba yang dipanjatkan kepada dirinya. Nah, biasanya Bapak Ibu kita dalam keadaan normal sulit berada dalam keadaan batin seperti ini. Bapak Ibu kehidupannya tercukupi, hidup tenang, hidup bahagia, mana mungkin kemudian batin kita itu dalam keadaan ittirar atau terjepit. Oleh sebab itulah saat kita punya hajat tertentu, pada saat kita punya keinginan tertentu agar Allah Subhanahu wa taala cepat mengabulkan apa yang kita pintakan, apa yang kita doakan kepada Allah, salah satu kuncinya itu kita harus mampu merekayasa jiwa kita, batin kita untuk berada dalam frekuensi al-iddirar, frekuensi orang yang terjepit, frekuensi orang yang terdesak, seolah-olah tidak ada lain yang bisa kita minta bantu kecuali hanya dari Allah Subhanahu wa taala semata. Dan inilah yang disampaikan oleh Imam Ibnu Athaillah sebagai kunci pertama terkabulnya doa pada saat kita membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dijelaskan oleh beliau, ai ma talaba laka ayyuhal murid al-hawaija minallahi ta'ala syai'un. Tidaklah kalian wahai murid meminta sesuatu kepada Allah, al-hawaij, terhadap apa yang kalian butuhkan. Ya, di dalam kehidupan ini Bapak Ibu, kita manusia butuh banyak. Bahkan manusia tidak pernah selesai kebutuhannya. Kalau kata Nabi dalam hadis, walau muz'ata lahmin, sampai nanti dia tinggal sekerat daging pun. Biasanya kan orang sudah sepuh, orang sudah tua,
jarang itu badannya bongsor, badannya sehat. Biasanya seiring dengan bertambahnya usia, maka makin menurun kesehatan kita manusia, dan menurunnya kesehatan itu juga mempengaruhi kondisi badan kita. Maka orang tua itu jarang Bapak Ibu badannya bongsor. Orang 90 tahun, 100 tahun biasanya tinggal mus'atalahmin, sekerat daging saja di dalam tubuhnya. Nah, tapi kata Rasulullah SAW di dalam hadis tadi, wala yazadun nasu yas'alun anan wala yazadun nasu yas'alu an ashabihi walau kana mus'atalahmin. Manusia itu terus meminta kepada manusia yang lain walaupun pada dirinya hanya tinggal sekerat daging. Hadis itu menunjukkan betapa manusia sangat membutuhkan bantuan dari manusia yang lain. Tapi kita sebagai orang yang beriman Bapak Ibu, kebutuhan kita terhadap manusia tidaklah lebih, tidak boleh lebih daripada kebutuhan kita kepada Allah. Manusia itu mau lama atau cepat, pasti suatu hari dia akan meninggalkan kita. Enggak dia tinggalkan pada saat kita hidup, kita mati Bapak Ibu, pastilah tidak ada satu orang hidup pun yang mau ikut menemani saudaranya yang mati ke liang kubur. Pasti dia kembali dan dia meninggalkan kita sendiri di dalam liang kubur. Itu yang dikatakan oleh Nabi di dalam hadis, tuttaba'u ahadakum salasatun fayarji'u isnaini wa yabqa ma'ahu wahidun. Setiap kalian yang mati nanti diikuti oleh 3 perkara. 2 kembali, 1 akan tetap bersama kalian. Yang ikut dengan kita itu 3 perkara adalah ahluk, keluarga kita sendiri, wa maluk, harta kita sendiri, wa amaluk, begitu juga amal kita sendiri. Faryarji usnani, 2 yang pertama itu akan kembali, harta, keluarga, tidak ada satupun yang mau menyertai kita. Yang mau menemani kita nanti di alam barzakh itu 1, amalan, ya, amaluka, amalan kita itu sendiri. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, manusia ini terus punya banyak kebutuhan. Kalau kata Nabi di dalam hadis tadi, walau kana mus'atalahmin, walaupun pada badannya tinggal sekerat daging saja, tapi tetap manusia itu membutuhkan banyak kebutuhan, ya. Maka pilihan kita sebagai orang yang beriman, kebutuhan kita kepada Allah harus jauh lebih banyak daripada kebutuhan kita kepada sesama manusia. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala punya sunnah, kita menyebutnya sunnatullah, punya kebiasaan-kebiasaan yang kalau kebiasaan-kebiasaan Allah ini kita pahami, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mudah mengabulkan apa yang menjadi kebutuhan kita. Salah satunya disebut di sini mislul ittirar alaih, seperti rasa butuhnya kita kepada Allah yang sangat butuh. Nah, jadi kalau Bapak Ibu berdoa seolah-olah kita hanya formalitas, hanya sekedar mengangkat tangan dan mengaminkan doa yang dibaca sama imam, itu doa Bapak Ibu susah cepat terkabulkan, ya. Tapi harus menunjukkan perasaan dan juga ekspresi tubuh yang benar-benar membutuhkan kepada Allah. Nah, maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di dalam sunnah Nabi, ekspresi tubuh dalam berdoa itu diajari sama Rasulullah. Bapak Ibu kalau punya hajat, doanya jangan sembarangan, ya. Tangannya mengadahkan tangannya itu jangan suka-suka kita.
Rasulullah mengajarkan salah satu bentuk cara doa itu cepat terkabulkan dengan tangan seperti ini. Ya, tangannya seperti ini, Bapak Ibu. Orang yang sangat mengharap, boleh pakai mikrofon ini supaya bisa saya praktekkan. Pakai. Ya, kalau Bapak Ibu seperti ini, itu tumpah. Allah beri itu tumpah. Bapak Ibu tidak bisa terima. Ya. Apa jatuh ini? Nah, jadi kalau Bapak Ibu doanya sembarangan seperti ini, nah itu apa yang Allah beri itu tumpah. Maka Rasulullah SAW mengajarkannya seperti ini, Bapak Ibu. Semua kitab hadis yang menunjukkan tangan yang diangkat oleh Nabi Muhammad saat berdoa itu seperti ini. Ya, tetapi bukan berarti pada saat kita berdoa seperti ini nggak sah doanya, boleh. Tapi itu tidak menunjukkan ekspresi butuhnya kita kepada Allah. Jadi ekspresi butuhnya kita kepada Allah itu salah satunya diterjemahkan oleh Nabi dengan mengangkat kedua tangannya tinggi. Ya, bahkan ini Nabi, ketiak Nabi itu tidak lengket dengan lengan tangannya. Jadi kalau kita seperti ini kan lengket itu. Maka Rasulullah SAW angkat itu tangan duanya dan kemudian disatukan garis. Jadi Bapak Ibu, di tangan kita kanan dan kiri itu ada garis. Nah, garis itu kalau dia bertemu, seperti ini. Nah, dia ketemu. Yang satu ketemu dengan yang satu. Nah, yang membentuk segitiga ini bertemu dengan bentuk segitiga ini. Itu salah satu ekspresi doa yang diajarkan kepada kita oleh Rasulullah, tapi jarang betul umat mau mempraktekannya. Saya merhatikan Bapak Ibu tadi, kebetulan saya di saf yang ketiga, pada saat kunut banyak kita yang kunut seperti ini, tidak apa-apa. Tapi kalau kita butuh doa kunut kita benar-benar didengar sama Allah, dan doa kunut itu kan doa harapan Bapak Ibu. Semua orang yang beriman berharap doa-doa kunut itu terkabulkan pada diri kita. Allahumma hdina fi man hadait. Ya Allah, berikanlah saya petunjuk ke jalan-jalan yang Engkau tunjuki. Wa afina fi man afait. Berikanlah kami afiat, kesehatan, ya, supaya kita tetap bisa beribadah kepada Allah. Ya, wahdina fi man hadait, ya, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait. Palingkanlah kami dari keburukan yang tidak seharusnya kami lakukan. Wa qina wasrif anna bi rahmatika syarra ma qadait. Lindungi kami, ya, dan palingkanlah dari kami ketentuan-ketentuan buruk, ya, yang telah Engkau tentukan dalam kehidupan kami, dan diganti dengan ketentuan lain yang lebih baik. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita perhatikan di tangan kita itu sebelah kanan dan sebelah kiri, itu sebelah kanan itu membentuk angka 1 dan 8 dalam bahasa Arab. Ya, 1, angka 8 kan seperti ini dalam bahasa Arab. Sedangkan di tangan kiri kita itu membentuk angka 8 dan 1. Bahasa Arab kan dibaca dari kanan kiri. Ya, kalau dibaca dari kanan kiri ini 81 Bapak Ibu. Sedangkan yang di sebelah kiri ini angkanya 18. Kalau ditambah 18 dengan 81 ketemu angka 90. 90 itu adalah jumlah daripada Asmaul Husna. Di dalam surat Al-A'raf kita dituntun sama Allah, doa itu pakai Asmaul Husna. Bukan hanya nyebut nama Allah di dalam doa, tapi ekspresi mengadahkan tangan kita pun harus menggunakan wasilah Asmaul Husna. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah itu punya asmaul husna yang jumlahnya 90. Fad'uuhu biha, maka pakailah, berdoalah dengan asmaul husna itu, moga-moga doa kita dikabulkan sama Allah. Nah, maka Rasulullah SAW kalau beliau berdoa selalu seperti ini tangannya. Ya, bukan berarti seperti ini nggak sah ya, tapi kalau mau mengikuti sunnah Nabi dan Bapak Ibu punya hajat yang sangat kepada Allah, hajat itu nggak mungkin bisa dikabulkan oleh manusia, maka ekspresikanlah Bapak Ibu rasa butuh kita yang sangat kepada Allah itu dengan mengadakan tangan seperti ini, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah punya argumentasinya, punya dalilnya di dalam ayat Al-Quran. Isbihi taqa'u al-ijabatu liqaulihi subhanahu. Dengan itulah Allah Subhanahu wa ta'ala sangat cepat menjawab doa kita manusia sebagaimana yang ia sendiri firmankan di dalam Al-Quran pada surat An-Naml ayat ke-62. Amman yujibul muddarra idza da'ah. Dan dialah yang menjawab, yang mendengar dan yang mengabulkan doa-doa al-muttarra, doa-doa orang yang terjepit, doa-doa orang yang susah, doa-doa orang yang tidak ada tempat dia berminta kecuali selain daripada Allah. Idza da'ahu, jika mereka bersungguh-sungguh dalam berdoa. Nah, jadi saya paling kesal itu Bapak Ibu kalau misalnya ada undangan tahlilan, ada undangan samadiyah, tapi sohibul baitnya sendiri tidak sungguh-sungguh berdoa. Kita diundang di situ, sohibul baitnya kita berdoa, bahkan jangan diaminkan doa kita, dia pun tidak dengar doa kita, asik dengan handphonenya. Itu gimana bapaknya mau diampuni dosanya sama Allah? Kita capek doa itu, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ahlul baitnya ya, sebentar lagi. Ada nggak Bapak Ibu lihat seperti itu? Ada kan? Nah, maka biasanya kalau mau musamadiyah itu saya langsung ngajak jamaah dulu. Udu'ullah, hadis Nabi itu kan, udu'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah sambil kita yakin doa kita itu akan dikabulkan sama Allah. Kalau kita nggak yakin Bapak Ibu, itu sia-sia aja. Kita doa, punya sohibul bait buat kenduri. Buat apa buat kenduri itu? Kan kita berharap doa-doa jamaah ini diterima sama Allah sebagai rasa terima kasih kita buatkan kenduri. Tapi kalau main-main, hanya sekedar formalitas behana mangat, hana pegat acara semujuh di rumah, itu apa gunanya? Yang nggak ada manfaatnya. Jadi rasa butuh yang sangat kepada Allah menjadi syarat utama agar kemudian doa kita terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah yang disampaikan oleh Allah di dalam surat An-Naml ayat 62. Amma yujibul muddarra idza da'ahu. Dan dialah Allah yang menjawab, yang mendengar dan mengabulkan semua doa orang yang terjepit, orang yang sangat membutuhkan kepada bantuan Allah. Idza da'ahu, jika mereka bersungguh-sungguh dalam doanya. Wa yakshifus su'a wa yaj'alukum khulafa'al ardh. Dan dialah yang mampu mengangkat kesulitan hidup dalam kehidupan manusia pada saat dia benar-benar dan sungguh-sungguh berdoa kepada Allah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah,
Saya ingat betul itu dengan Nabiullah Zakaria alaihi salam, ya, seperti yang Allah kisahkan dalam Al-Quran. Nabi Zakaria alaihi salam itu seorang nabi, tentu saudaranya Imran. Nah, lama diuji sama Allah, tidak diberikan keturunan. Dan Nabiullah Zakaria alaihissalam itu sungkan berdoa kepada Allah, karena menurut Zakaria tidak pantaslah seorang nabi meminta ini itu yang tidak ada urusannya dengan akhirat. Awalnya pikiran Nabi Zakaria seperti itu. Kita ini kan nabi, minta sama Allah kok dunia, minta sama Allah kebahagiaan akhirat. Punya anak itu menurut Nabi Zakaria itu bahagian dari kebahagiaan di dunia. Gak pantas bagi seorang nabi. Ya sudah, kalau memang takdir Allah saya tidak punya keturunan, ya sudah, dia terima. Tapi Bapak Ibu, satu hari Nabi Zakaria ini kan punya keponakan, anaknya Imran, namanya Maryam. Setelah Imran wafat, Imran ini saudaranya Nabi Zakaria, ya. Nah, yang keluarga besar Imran itu diabadikan oleh Allah menjadi salah satu surat di dalam Al-Quran, ya, surat Ali Imran. Setelah Imran wafat, Maryam ini diasuh, dibesarkan oleh Nabi Zakaria alaihissalam. Wa kafalaha Zakaria. Jadi karena Imran dan juga istrinya yang bernama Anak bernazar, anak ini kalau lahir laki-laki dia akan dijadikan muharrar. Muharrar itu orang yang hanya kerjanya beribadah, tidak mikir cari uang, tidak mikir bangun karir, ibadah aja di rumah ibadah, di sinagog. Nah, tapi yang boleh jadi muharrar itu laki-laki, perempuan nggak boleh. Tapi Allah berkehendak lain. Pada saat Hannah melahirkan, falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa. Ternyata bayi yang dia lahirkan itu perempuan. Walaysa dzakaru kal unsa. Peran perempuan ini tidak sama seperti laki-laki. Perempuan ini nggak boleh jadi muharrarah, nggak boleh dia masuk ke rumah ibadah. Tapi Allah ingin mengubah syariat Bani Israel itu. Maka Hannah diminta sama Allah untuk tetap menepati nazarnya, walaupun anaknya itu perempuan. Nah, jadi ibu apa itu ya istilah kita? Ibu emansipasi perempuan pertama itu Bapak Ibu bukan Kartini itu ya. Maryam itu, kalau tampak Sayyidah Maryam, ibu-ibu ini sampai hari ini belum bisa masuk ke masjid. Ya Maryam lah Bapak Ibu, orang pertama yang dengan kelahirannya mengubah syariat Allah. Dulu perempuan tidak boleh datang ke masjid, tapi setelah Maryam lahir, perempuan boleh datang ke rumah ibadah. Nah, kerjanya Maryam itu muharrarah, tiap hari di masjid. Tapi Maryam ini hanya boleh terima makanan dari Nabi Zakaria, karena dialah yang diamanahkan oleh bapaknya, yaitu bapaknya Maryam yang bernama Imran, untuk membesarkan, mengasuh, merawat, menjaga Maryam alaihissalam. Nah, maka diceritakan oleh Allah, wa kaffalaha Zakaria. Semenjak itulah Nabi Zakaria mengasuh Maryam. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqa. Setiap kali Nabi Zakaria masuk ke mihrabnya Maryam. Jadi di sinagog itu ada sebuah mihrab. Disitulah Maryam selalu berzikir, sholat, wirid, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ juga Maryam istirahat, tidur, berbaring, ya. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria mihraba wajada indaha rizqa. Setiap kali Nabi Zakaria masuk ke dalam mihrabnya Maryam, bawa makanan, bawa minuman, bawa kue, bawa buah-buahan, sudah ada makanan di situ. Sudah ada kue, sudah ada banyak buah-buahan. Bingung kan Zakaria?
Sehingga dia bertanya kepada Maryam, qalat min aina laka hadza? Ini dari mana makanan sebanyak ini semua? Kan nggak ada orang boleh, tidak ada satupun orang lain selain Nabi Zakaria yang boleh mengantarkan makanan kepada Maryam. Aturannya seperti itu. Nah, maka Zakaria penasaran, ini dari mana makanan? Bukan 1-2 hari Bapak Ibu, tiap hari. Maka Maryam menjawab, qala min indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Makanan, minuman, buah-buahan, kue yang banyak ini semuanya dari Allah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah kalau sudah mau memberi karunia-Nya kepada seseorang, maka Dia beri tanpa ada hisab, tanpa ada ukuran. Suka-suka Allah mau beri, walaupun Maryam tidak pernah kerja, tidak pernah ke pasar, tidak pernah cari duit, tapi apa yang dibutuhkan Maryam tersedia di dalam mihrabnya itu. Di situ Bapak Ibu, Nabi Zakaria insaf. Dia merasa salah. Pandangannya yang mengatakan masa Nabi tidak boleh minta dunia, itu keliru. Dan ditegur sama Allah melalui rezeki makanan yang tiap hari Allah Subhanahu wa Ta'ala beri kepada Maryam. Makan dan minum itu kan urusan duniawi, Bapak Ibu. Urusannya orang hidup itu. Orang hidup butuh makan dan minum. Orang mati yang butuh kuburan. Nah, maka disitulah Nabi Zakaria alaihissalam tersadar dari kekeliruannya, dari kesalahannya. Tidak ada larangan. Bahkan bagi seorang nabi pun meminta, kalau doanya sungguh-sungguh, Allah Subhanahu wa Ta'ala kabulkan itu doa. Nah, maka ayat selanjutnya di dalam surat Maryam itu dijelaskan sama Allah, hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Dari situlah Nabi Zakaria tersadar dari kesalahannya dan dia mulai bersungguh-sungguh berdoa kepada Allah. Bahkan pernah Nabi Zakaria itu 3 hari 3 malam Bapak Ibu tidak mau ngomong, cuma doa terus bersungguh-sungguh. Ya, qala rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibah. Ya Allah, anugerahkanlah ya saya seorang anak yang baik, yang soleh. Innaka antal wahhab, sesungguhnya Anda Maha pemberi anugerah. Terkabul Bapak Ibu. Usia Nabi Zakaria 92 tahun, akhirnya dia punya anak yang kelak anak ini diberi nama dengan Yahya. Rasa butuh kepada Allah itulah yang membuat doa Nabiullah Zakaria alaihi salam terkabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu gimana cara merekayasa dirinya supaya kita benar-benar butuh kepada Allah. Kalau kita benar-benar butuh kepada Allah, di saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar, menjawab, mengabulkan apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan kita. Persis seperti yang ia firmankan di dalam surat An-Naml tadi, amma yujibul muttarra idza da'ah. Dialah yang menjawab doa-doa orang yang membutuhkan kepada Allah, yang terjepit, tidak ada tempat meminta selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, itulah juga sebab doanya orang puasa, ya. Ada 3 kan doa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala malu untuk tidak mengabulkan doa mereka. Salah satu naturat, kata Nabi, 3 jenis doa manusia yang Allah itu malu kalau enggak mengabulkannya. Yang pertama siapa? Imamun adil. Doanya pemimpin yang adil. Pemimpin itu Bapak Ibu kalau benar-benar adil, hidupnya susah itu. Seperti cerita Zubaidah. Zubaidah itu istrinya Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Kata Zubaidah, semenjak Umar bin Abdul Aziz jadi khalifah Bapak Ibu, dia tidak pernah lagi junub. Tandanya apa?
hilang selera dia dengan perempuan. Nggak pernah lagi junub. Masalah itu membuat dia hilang keinginan dengan istrinya. Lah di zaman kita, begitu naik jabatan, nambah istri, Pak. Gimana mau kebilang itu Umar akhir zaman? Dulu khalifah seperti itu. Susah hidupnya. Jadi pemimpin itu orang yang paling susah hidup, Bapak Ibu, sebenarnya kan. Maka orang dahulu itu nolak jadi pemimpin. Dulu Imam Malik punya sahabat. Imam Malik gurunya Syafi'i itu punya sahabat namanya Abdul Malik bin Marwan, putranya Marwan bin Umayyah itu. Salah satu khalifah dari dinasti Bani Abbasiyah. Putra mahkota. Dia mau jadi ulama, nggak mau jadi khalifah. Tapi karena ayahnya menunjuk dia jadi putra mahkota, akhirnya mau nggak mau. Bapak Ibu, setelah Abdul Malik bin Marwan jadi khalifah, berat badannya itu nyusut, dulunya gemuk. Tiba-tiba jadi khalifah badannya kurus. Orang dulu seperti itu. Kalau sekarang jadi pejabat kena diabetes, pasti perutnya besar. Nah, maka wajarlah kalau kata Nabi, salah satu doa yang nggak mungkin Allah tolak itu doanya imam adil, imam yang adil kepada rakyat, itu nggak akan ditolak sama Allah doanya. Yang kedua siapa? Dakwatul mazlum, doa orang yang terzalimi. Ya. Yang ketiga siapa? Dakwatul mazlum, as-shaim hina yuftir, orang yang berpuasa pada saat dia mau buka puasa. Waktu yang paling lemah kita saat puasa kapan, Pak? Menjelang-jelang itu kan, menjelang buka. Tiga keadaan ini, Pak, keadaan yang sebenarnya membuat manusia berada dalam keadaan terjepit itu. Imam adil, hidupnya susah, terjepit. Orang yang terzalimi, lebih lagi terjepit, tertindas, teraniaya. Orang yang puasa, walaupun dia tidak susah, tapi keadaan puasa itu membuat keadaan dia payah. Mulutnya bau, tenaganya kurang, badannya sudah mulai melemah, konsentrasinya menurun. Nah, kita ajak orang puasa jam 7 bercanda itu, Pak, itu mau dia tabok kita itu. Kita ajak dia bercanda, dia perut lapar, mau dia tabok kita itu. Nah, tapi itulah keadaan yang kata Nabi Muhammad membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala malu untuk tidak mengabulkan doa seseorang. Nah, maka bapak-bapak yang rajin puasa itu, kalau hendak buka puasa itu, jangan banyak dengar radio. Dengar radio saya, ketua DPRA, mengucapkan selamat jangan dengar itu. Banyak-banyak berdoa di saat itu ya. Apalagi kalau acara buka puasa bersama, jangan ngobrol itu. Menjelang buka puasa 5-10 menit itu banyak-banyak berdoa. Itu tempat yang paling dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala doa kita. Kan kita nggak jadi pemimpin, Bapak Ibu ya. Nah, maka jalur pertama dikabulkan doa itu susah itu, karena kita bukan pemimpin. Nah, kalau jadi pemimpin pun karena bayar nggak adil-adil kalilah. Nah, semua kita kan kalau mau dapat jabatan sekarang kan bayar, maka kita nggak bisa adil-adil kalilah. Nah, atau mau jadi terzalimi, nauzubillah, kita minta sama Allah supaya kita jangan pernah menjadi orang yang tertindas, nggak kuat kita. Maka pakai jalur yang terakhir. Rajin-rajin Bapak Ibu berpuasa, dalam keadaan itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mudah mengabulkan doa kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, insya Allah pada pertemuan yang akan datang, satu lagi kunci terkabulnya doa akan kita sampaikan. Ya, moga-moga apa yang telah kita sampaikan pada kesempatan subuh kali ini bermanfaat kepada kita semua. Saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa nasrun minallah fatun karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.